Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nia. Kali ini kita akan membahas buku Multiple Regression in Behavioral Research tulisannya Pedazur. Kita akan bahas chapter 5-nya aja ya. Judulnya adalah Element of Multiple Regression Analysis to Independent Variable. Teman-teman, dari sini kita sudah bisa menebak bahwa isi chapter 5 ini adalah elemen-elemen dari analisis regresi berganda, khususnya yang memiliki 2 IV ya. Di awal Pedazur membahas tentang persamaan regresi. Kalau ini persamaannya masih umum teman-teman. Jadi kalau misalkan kita memiliki IV sebanyak K buah, maka persamaan regresinya adalah persamaan 5.2 ini. Sama seperti simple linear regression, Y-nya adalah DV, X1, X2 sampai dengan X ke K adalah IV, independent variabelnya. Lalu B1, B2 sampai dengan BK ini adalah koefisien regresi. A-nya adalah konstanta atau intercept ya, sering dibilang intercept juga. Sedangkan E adalah residual atau error. Nah, lalu yang berikutnya di persamaan 5.3 ini ada Y aksen. Y aksen ini adalah predicted score Y ya, Y prediksi, kita sebut dengan Y prediksi. Teman-teman bisa lihat ketika Y-nya sudah ada aksennya menjadi Y prediksi, maka E residual ini tidak ada lagi di dalam model ya. Nah, yang berikutnya adalah ini sudah saya bahas di video sebelumnya teman-teman, bahwa di dalam Pedazur ini akan digunakan beberapa istilah. R kuadrat Y X1 X2 itu ditulis dengan R kuadrat Y12. R kuadrat kecil ya, R kecil kuadrat Y X1 ditulisnya R kuadrat Y1. R kuadrat X1 X2 dituliskan dengan R kuadrat 12. Kalau yang R kecil ini sebetulnya dia menunjukkan korelasi, nilai korelasi yang dikuadratkan. Sedangkan yang R besar ini sebetulnya menunjukkan regresi. Jadi kalau saya ulas sedikit lagi, kalau misalkan teman-teman bertemu dengan simbol yang seperti ini, R kuadrat Y titik 12, artinya ini adalah besar proporsi varians Y yang dipengaruhi oleh X1 dan X2. Jadi yang depannya ini adalah DV-nya, sedangkan setelah titik ini menunjukkan IV mana yang digunakan untuk menghitung R kuadrat tersebut. Lalu yang berikutnya, nah ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa ketika korelasi X1 X2 ini kita baca R12 ini adalah korelasi X1 X2. Ketika korelasi X1 X2 nya sama dengan 0 atau X1 dan X2 tidak berkorelasi, maka R kuadrat Y12 itu sama dengan korelasi kuadrat Y1 ditambah dengan korelasi kuadrat Y2. Jadi kita bisa melakukan simple linear regression sebanyak 2 kali, lalu kita tambahkan aja. Maka itu adalah besar pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y, yang disimbolkan dengan R besar kuadrat Y12 ini. Nah, sayangnya hampir tidak ada data yang seperti itu ya. Ini digambarkan juga di dalam bukunya Pedazur di figure 5.1, di gambar 5.1, di mana kasus yang pertama yang A ini adalah kondisi di mana X1 dan X2, IV1 dan IV2 tidak berkorelasi, ditunjukkan dengan tidak ada bagian irisannya. Yang satu lagi bagian B adalah X1 dan X2 nya berkorelasi, di mana korelasi kuadratnya bernilai 0,25. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada irisan ya antara X1 dan X2. Nah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, jika terjadi kasus seperti ini di mana X1 dan X2 nya tidak berkorelasi, teman-teman bisa melakukan, kalau di sini sih cukup korelasi aja dikuadratkan. Korelasi X1Y nya berapa lalu dikuadratkan,
lalu yang ini korelasi X2Y-nya berapa, lalu dikuadratkan, lalu dijumlahkan aja. Jadi 0,25 ditambah 0,25 itu adalah besarnya R kuadrat Y12 ya. Ini Pedazur juga sudah menuliskannya di bawah untuk penjelasan. Nah, untuk yang ini kita tidak bisa menjumlahkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau ini kita tambahkan langsung, maka ada bagian yang terhitung 2 kali. Nih yang arsirnya 2 kali. Sehingga hasilnya akan salah kalau kita tambahkan langsung. Oleh karena itulah perlu bahasan yang namanya multiple regression analysis. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Pedazur di sini menyajikan contoh penghitungan ya, calculation of basic statistic. Di sini Pedazur memiliki data ilustrasi di mana Y-nya adalah reading achievement, X1-nya verbal aptitude, dan X2-nya adalah achievement motivation. Datanya diberikan. Ini data Y-nya, ini X1-nya, ini X2-nya. Wah, ini Y aksen dari mana ya? Nah, sebelum bahas ke sini kita akan bahas dulu bagian bawah ya. Nanti kita akan kembali ke sini. Nah, data Y, X1, X2 ini didapat dari mana? Didapat dari hasil penelitian. Ya, jadi kita ngambil data apakah berupa kuesioner atau hasil pengukuran atau seperti apa, sehingga data Y, X1 dan X2-nya sudah diberikan. Lalu di sini Pedazur menjumlahkan terlebih dahulu. Sigma ini adalah simbol untuk jumlah, M ini adalah simbol untuk rata-rata, SS ini adalah simbol untuk sum square. Ya, M ini mean. Jadi ini jumlah, ada mean dan sum square. Jadi ini sum square Y, sum square X1 dan sum square X2. Oke, mari kita lihat. Di bawah sini ada, wah, Pedazur banyak sekali membuat perhitungan seperti ini. Supaya apa? Supaya menghitung parameternya lebih mudah. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, ini sum square Y, ini sum square X1. Apa bedanya sum square Y yang ada di sini dengan sum square Y yang ada di sini? Teman-teman, ini sum square Y-nya Y kecil ya. Jadi sum square dari Y, tapi Y-nya sudah merupakan deviation score. Begitu juga dengan sum square X1, X2 itu juga sudah deviation score. Lalu ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan cross product. Cross product itu adalah kali silang ya. Jadi ini X1 dikali Y, X1 disilangkan dengan Y, X2 disilangkan dengan Y, X1 disilangkan dengan X2 lalu dijumlahkan. Seperti itu. Nah, berikutnya ada apa? SY ini adalah simbol dari standar deviasi. Jadi Pedazur di sini juga menghitungkan dulu standar deviasi Y, standar deviasi X1, standar deviasi X2. Pertanyaannya adalah, memangnya kalau mau mengerjakan multiple regresi, apakah harus dihitung semua itu tadi? Jawabannya relatif ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin silahkan, kalau enggak juga silahkan. Nanti kita lihat sebetulnya mana yang memang betulan perlu dihitung, mana juga yang enggak ya. Oke. Nah, di sini Pedazur menggunakan pembaginya N-1 ya teman-teman. Jadi di Pedazur ini memang semua penghitungan covariance, korelasi itu menggunakan pembaginya N-1. Pembagi N-1 ini sebetulnya digunakan untuk sampel. Nah, pada mata kuliah kita akan mengasumsikan bahwa semua data kita adalah populasi, sehingga kita akan melakukan pembaginya dengan N saja. Jadi supaya teman-teman nggak bingung, kita akan fokus bahwa pembagi, kalau teman-teman ngitung variance atau covariance atau korelasi, kita akan menggunakan pembaginya N ya. Oke, nah hasil hitung yang tadi sama Pedazur itu dibuat ke dalam tabel. Nah, ini adalah sum square Y kecil, ini adalah sum square X1, ini adalah sum square X2, sedangkan ini adalah cross product
X1Y. Ini juga cross product hasil penjumlahan ya, hasil penjumlahan cross product X2Y. Ini cross product X2 X1. Sedangkan yang bawah ini S ini adalah standar deviasi. Lalu yang berikutnya adalah apa lagi? Oh, reason for calculation. Oh, jadi di sini Pedatzur menjanjikan kenapa dia menghitung tadi yang sudah kita bahas ya. Oh, ternyata yang mau dihitung adalah A, B1 dan B2, yaitu parameter. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung B1 dan B2 itu ada di persamaan 5.4. Pada saat kita membahas di chapter 2, simple linear regression, B-nya itu dihitungnya dengan sederhana aja ya. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat gitu kan. Begitu ditambah 1 IV-nya, maka rumusnya jadi sepanjang ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Apakah teman-teman harus menghafal? Jawabannya tidak. Teman-teman tidak perlu menghafal rumus ini. Hanya teman-teman perlu lihat bahwa rumus yang kelihatannya sulit ini sebetulnya kalau dilihat dari elemennya teman-teman ini bisa. Ya. Contoh di B1 ini. Ini teman-teman bisa lihat per dalam kurungnya, kita bisa selesaikan dulu dalam setiap kurungnya. Ini ada sum square X2 kecil. Ini ada cross product X1Y. Ini cross product X1 X2. Ini cross product X2Y. Ya. Begitu juga dengan B2. Nah, ini sum square X1, ini cross product X2Y. Cross product X1 X2, cross product X1Y. Sedangkan penyebutnya sum square X1 ada sum square X2, ada cross product X1 X2 yang dikuadratkan. Di mana B1 dan B2 ini memiliki penyebut yang sama. Sekali lagi, teman-teman tidak perlu menghafalkan ini, tapi nanti kita akan coba ya. Kita akan minta bantuan Excel untuk bagaimana memahami rumus yang ada di 5.4. Nah, ini adalah nilai B1 dan B2 dari data yang tadi ada di atas. Pedatzur tinggal memasukkan nilai-nilai ini saja, lalu melakukan operasi biasa ya, kali bagi tambah kurang. Hasilnya B1 0,7046 dan B2 0,5919. Setelah B1 dan B2-nya didapat, maka selanjutnya yang dihitung adalah A. Di mana A sama dengan rata-rata Y dikurangi B1 dikali rata-rata X1 dikurangi B2 dikali rata-rata X2. Pada saat kita membahas di chapter 2, rumusnya hanya sampai sini saja ya. A sama dengan Y bar dikurangi B1 dikurangi B dikali X bar. Begitu IV-nya ditambah 1, kita tinggal tambahkan satu suku saja, dikurangi B2 X2 bar. Kalau menghitung A-nya relatif mudah ya. Oke. Nah, dengan nilai yang tadi sudah didapat, maka A ini sama dengan Y barnya 5,85, B1-nya ini 0,7046, X1 barnya 4,35, dan seterusnya ya. Didapat nilai A-nya minus 0,4705. Sehingga persamaan regresinya adalah Y aksen sama dengan minus 0,4705. Ini dari A ditambah B1, B1-nya yang ini ya, 0,7046 dikali X1 ditambah ini B2-nya 0,5919 dikali X2. Nah, dari mana tadi Y aksen didapat ya? Di tabel itu tadi ada Y aksen. Y aksen ini adalah nilai prediksi untuk nilai X1 dan X2 tertentu. Nih contoh, misalkan tadi di tabel X1, X2-nya nilainya seperti ini. Nah, X1-nya 1, sedangkan X2-nya 3.
berapakah nilai Y aksennya? Nah, tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan regresinya. Jadi X1-nya diganti dengan 1 dan X2-nya diganti dengan 3. Didapatlah hasil prediksi Y aksen sama dengan 2,0098. Berapakah nilai E-nya atau errornya? Error ini adalah kesalahan prediksi. Dia adalah selisih antara data kenyataan dengan data hasil prediksi. Sehingga kalau data kenyataannya harusnya 2, sedangkan menurut prediksi adalah 2,0098, di situ ada error sebanyak atau residu sebanyak minus 0,0098 ya. Sedangkan yang titik yang kedua ini X1-nya 4 dan X2-nya 9, dihasilkan Y aksennya sama dengan 7,675. Errornya berapa? Errornya Y kenyataannya adalah 10 ya, titik ke-20 ini Y-nya 10, jadi 10 dikurangi 7,6750, hasilnya 2,3250. Ini adalah residu ya. Nah, nilai inilah yang ada di tabel 5.1. Yang berikutnya adalah, nah ini dia. Setelah itu, Pedatzur membahas tentang bagaimana cara menghitung sum of square regresi. SS-reg-nya cara ngitungnya gimana? Ini di persamaan 5.6, Pedatzur memberikan rumus SS-reg jika ada buah IV. Ya, jadi SS-reg sama dengan B1 dikali sigma X1Y ditambah titik-titik ditambah BK sigma XKY. Kalau IV-nya ada 2, itu SS-reg disajikan dengan persamaan 5.7. SS-reg sama dengan B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y. Ya. Dimana kalau misalkan datanya menggunakan yang tadi, didapat SS-reg-nya adalah 101,60. Teman-teman bisa lihat SS-reg antara yang IV-nya 1 sama yang IV-nya 2. Ternyata tinggal ditambahin aja satu suku di belakangnya. Jadi kalau SS-reg yang IV-nya cuma satu ini aja, B dikali sigma XY. Tapi begitu ditambah IV-nya, kita tinggal tambah satu lagi. Jangan-jangan nanti kalau IV-nya ada 3, kita tinggal tambahkan di belakangnya B3 sigma X3Y. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Lalu di sini berikutnya, Pedatzur menghitungkan SS-res. Ya. Jadi karena kita sudah tahu bahwa sum square Y kecil ini adalah SS-res ditambah SS-reg, maka kalau kita mau ngitung SS-resnya berapa, kita tinggal mengurangkan antara SS Y kecil, sum square Y kecil dengan SS regresi. SS Y kecilnya 140,55 ya, sedangkan SS regresinya tadi 101,60. Ditambah didapat SS residunya adalah 38,95. Baik, setelah itu apa yang disajikan oleh Pedatzur? Yang berikutnya adalah alternative calculation. Nah, ini persamaan 5.9 adalah persamaan regresi yang sudah distandarkan untuk simple regresi. Jadi persamaan regresi itu bisa distandarkan, yang asalnya Y jadi ZY, yang asalnya B jadi beta, yang asalnya X jadi ZX. Wah, kemana ya A-nya? Nah, itu ada dibahas di bawah. Nah, ketika IV-nya cuma 1, maka B ini adalah standardized regression coefficient ya. Lalu ZX adalah standard score, Z aksennya adalah predicted standard score dari Y. Maka B itu bisa dihitung melalui persamaan ini ya.
Sedangkan di chapter 2 dibahas bahwa B ini adalah sigma X-nya dibagi sigma X kecil kuadrat. Sehingga didapat persamaan 5.12 bahwa beta ini adalah B dikali standar deviasi X dibagi dengan standar deviasi Y. Ya. Atau dibalik, misalkan sudah diketahui beta, ditanyakan B, maka tinggal menggunakan rumus yang bagian bawah. Tapi ketika kita B-nya sudah dapat dari persamaan sebelumnya, maka beta tinggal dihitung dengan beta dikali standar deviasi X dibagi standar deviasi Y. Ya, kalau 5.13 ini 5.13 ini dia pembuktian bahwa standardized coefficient regresi ketika IV-nya cuma 1 itu sama dengan korelasi antara X, Y. Ya. Sedangkan bagian bawahnya ini adalah bukti bahwa ketika persamaan regresinya distandarkan, nilai A-nya dia selalu 0. Nah, 5.4 ini barulah dibahas regression equation dengan standar skor ya. Ketika IV-nya 2. Jadi ZY aksen sama dengan beta 1 Z1 ditambah beta 2 Z2. Bagaimana cara menghitung beta 1 dan beta 2 jika yang diketahui adalah R kecil ini apa? Korelasi ya. Oke, jadi ini adalah cara menghitung beta 1 dan beta 2 jika diketahui nilai korelasi. Itu ada di persamaan 5.15. B1 B2 nya dihitung dengan ini. Lalu yang berikutnya ada apa lagi? Oh, ini Pedazur ngasih lihat bagaimana cara menghitung beta 1 beta 2 jika yang diketahuinya tadi korelasi ya. Ini persamaan regresinya, ZY aksen sama dengan beta 1 dikali ZX1 ditambah beta 2 dikali ZX2. Secara umum, nah rumus BJ, B ke J ya, jika diketahui beta bisa menggunakan persamaan 5.16. Jadi B1 sama dengan beta 1 SY dibagi dengan S1 gitu ya. Kalau dengan menggunakan data yang tadi, maka B1 dan B2-nya bisa dihitung dengan cara yang ada di bawahnya. Yang berikutnya adalah square multiple correlation coefficient. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah R square. Teman-teman bisa lihat di halaman berikutnya ya, di persamaan 5.17. R square dihitung dengan rumus yang sama dengan simple regression, yaitu SS regresi dibagi SSY, sum square Y. Ini penghitungan untuk data yang tadi. Ini alternatif rumus R kuadrat Y12 juga bisa dihitung dengan rumus 5.18. Lalu yang berikutnya adalah cara menghitung R kuadrat Y12 jika yang diketahuinya adalah korelasi. Itu ada di persamaan 5.19 dan 5.20 ya, jadi akan menghasilkan nilai yang sama. Lalu berikutnya test of significance. Nah, ini adalah uji signifikansi untuk R kuadrat. R kuadrat signifikan atau tidaknya diuji dengan uji F, bisa melalui rumus 5.21. Yang dimana K-nya ini adalah banyaknya IV, sedangkan N ini adalah ukuran sampel. Bisa juga dengan rumus ini 5.22 bagian pembilangnya adalah SS regresi dibagi DF regresi atau K. Ini namanya mean square regresi. Yang bawah ini namanya mean square residu. Jadi bagian regresi dibandingkan dengan bagian residu.
Berikutnya tes signifikansi untuk koefisien regresi ya. Koefisien regresi juga harus diuji signifikan tidaknya melalui rumus ini teman-teman. Nah, TB1 jadi karena diuji oleh uji T, maka harus dihitung T-nya untuk masing-masing koefisien. TB1 sama dengan B1 dibagi SB1, sedangkan TB2 adalah pembagian antara B2 dengan SB2. Di mana SB1 dan SB2-nya itu rumusnya ada di atas yang tadi. Ada di halaman sebelumnya. Nah, ini dia. SB1 dan SB2 ya. Dengan S kuadrat Y12-nya itu ada di bawah tadi. Ini contoh penghitungan untuk data yang tadi diberikan, teman-teman bisa pelajari lebih dalam. Oke, sampai sini saja, sampai halaman 107 ya teman-teman. Selamat belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.